Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabari qahar, al-azizul ghafar, khalqi jannati wa nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi adhar, amma ba'du. Saudaraku yang aku hormati, kami mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah kehadirat ilahi. Demikian pun kami menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada ikhwan-ikhwan atas usulnya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah sebanyak 7 ayat, 20 kalimat, 142 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah sekalian alam. Saudaraku yang kami hormati, di atas telah disebutkan bahwasanya segala puji bagi Allah, seru sekalian juga tidak ada hak untuk memuji. Jadi yang berhak dipuji dan memuji hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Memang pada umumnya manusia di atas permukaan bumi ini gemar sekali terhadap apa yang dinamakan puji memuji itu, tetapi banyak mereka yang tidak sadar dirinya akan perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Karena puji-pujian tadi mereka merasa bangga, merasa lebih pintar dari orang-orang lain, lebih berani menurut puji-pujian yang mereka terima atau dengar. Karena pada hakikatnya adalah apabila kita memuji kepada seseorang atau suatu kaum, maka orang itu atau kaum itu bukan mendapatkan yang baik, tetapi sebaliknya mereka pada hakikatnya mendapatkan racun dan yang kita berikan. Sebaliknya, apa yang terjadi pada diri kita apabila kita dipuji atau mendapatkan puji-pujian dari sesama umat manusia, oleh karena itu kami hanya dapat sekedar memberi pandangan-pandangan pada saudara-saudara sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi, menjauhi dan menghindarinya kita dari segala puji-pujian tersebut. Amin. Mudah-mudahan dengan hikmah dari tafsiran Al-Fatihah ini kita sama-sama mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak memberikan, mengobarkan puji terhadap sesama manusia. Seperti ada suatu kata dalam hadis, ad-darul husni ahisu bi awamil mada khitaturab. Artinya, hamburkanlah oleh kamu pasir kepada mulut orang yang suka memuji orang. Pendapat kami dalam hal ini, bagi umat manusia lebih baik dihina daripada dipuji, karena dihinanya diri kita anggap saja sebagai pupuk alam, sebagai perumpamaan ialah pohon buah-buahan. Apabila banyak mendapatkan pupuk, maka hasilnya bertambah baik, pohonnya bertambah subur. Saudaraku yang kami hormati, bagi umat manusia kami merasa demikian. Barang siapa yang ingin atau gemar dipuji atau sangat mengharapkan pujian daripada sesama umat manusia, maka mereka itu termasuk kepada orang-orang yang sangat rugi, yakni bila mana mereka itu bodoh, maka tetap ada di dalam kebodohannya.
Dan apabila mereka itu susah, maka tetap mereka itu dalam kesusahannya. Semua akibat dari puji-pujian tadi yang telah menjadikan mereka itu bangga terhadap dirinya, sehingga kalau mereka hendak bertanya kepada seseorang, maka mereka merasa malu dan merasa hina dirinya, karena itu mereka tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Dalam hal ini banyak sekali contoh-contoh yang berjalan. Lalu akibat dari puji-pujian itu sendiri, pada suatu hari orang yang gemar dipuji mendapatkan kemiskinan dan kekurangan, ia malu untuk meminta pertolongan. Banyak pemimpin negara kita yang ambruk, gugur dan hilang kewibawahannya karena puji-pujian dari bawahannya. Fir'aun dalam zaman Nabi Musa juga hancur karena gemar dan senang akan puji-pujian, hingga itu ia lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu marilah kita ambil hikmahnya dari kejadian-kejadian agar kita tidak terbuai oleh adanya pujian-pujian itu. Yang kedua, pada pemimpin kita yang sedang melaksanakan amanat penderitaan rakyat, dengan kita mengambil hikmah daripada kejadian yang telah lalu, maka kita secara langsung dan tidak langsung adalah kita telah mendapatkan suatu ilmu lagi, yaitu kita telah dapat pelajaran dan pengetahuan. Mudah-mudahan dengan dorongan pengetahuan kita pun barulah dapat melaksanakan ilmu, mengamalkan. Karena bila mana sudah datang suatu ilmu pada suatu umat atau suatu kaum dan tidak mengamalkannya, maka mereka tahu akan mendapatkan ajab, seperti telah berkata Ibnu Ruslan qaddasallahu sirahu, fa'alimun bi ilmihi lam yu'ammalan mu'ajabun min qalbi ubadil wasan. Maka orang-orang alim, yakni orang-orang yang telah mengetahui tidak diamalkan atas pengetahuannya, maka disiksa akan mereka itu dahulu daripada kafir yang menyembah berhala dan tidak manfaat ilmu melainkan dengan amal, dan sah amal kecuali dengan ilmu. Seperti kata syair, al ilmu bi ghairi amalin jannaban kabir, wal amalu bi ghairi ilmin dillalan syazid. Artinya, bermula ilmu tidak dengan amal itu dosa yang amat sangat. Wal amalu ma'al ilmi nurun ala nurin fatuba lillazina ala khudain. Dan berbuatlah amal serta dengan ilmu itu bercahaya di atas cahayanya, maka bagi mereka itu yang mempunyai akal. Yang mempunyai akal itu ada dua ilmu pekerjaannya, yakni ilmu dengan amal itu jalan yang menyampaikan kepada ilmu laduni. Firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullahu, dan takutlah kamu akan Allah Ta'ala, yakni amalkan dan kerjakan oleh kamu akan atas segala perintahnya, dan jauhkan serta tinggalkanlah atas segala larangannya. Niscaya menganugerahi Allah Ta'ala pada sirhati hambanya dengan tidak mengaji dan tidak belajar pada makhluk. Asah, asih, asuh adalah tiga ilmu yang wajib diamalkan bagi umat manusia yang beragama Islam khususnya dan beragama lain umumnya, agar kita sebagai umat manusia dapat mendalami keselamatan, ketenangan, ketentraman serta kesejahteraan, seperti dalam istilah bahasa Sunda,
repeh rapih untuk seluruh umat manusia memang diwajibkan atas mereka menuntut ilmu yang tak lain adalah mengharapkan pujiannya. Pembagian pujian ada 4 tingkatan. 1. Puji hadis ala hadis, puji yang baru atas yang baru. 2. Puji hadis ala qadim, puji yang baru atas yang qadim. 3. Puji qadim ala qadim, puji yang qadim atas yang qadim. 4. Puji qadim ala hadis, puji yang qadim atas yang baru. Puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis, puji yang baru atas yang baru. Seperti membaca ayat kalimat Quran mengucapkan baru, sedangkan tulisannya pun baru yang dapat dibuat oleh manusia. Puji hadis ala qadim ialah puji yang baru atas yang qadim, seperti yang lazim memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya, atas kemurahannya, dan sebagaimana. Maka pujian ini adalah yang lazim diamalkan oleh sekalian ahli fikih, yakni ilmu syariat. Puji qadim ala qadim, puji Allah Ta'ala, memuji atas Allah Ta'ala. Maka puji tingkat ketiga inilah amalannya atau pekerjaannya umat manusia yang telah mendapatkan ilmunya wali-wali Allah. Karena selain daripada nabi-nabi yang telah dapat ma'rifatnya, sekalian wali-wali Allah serta sekalian penganutnya yang dapat mengamalkan atau puji qadim ala qadim ini, yaitu yang dapat dilakukan pada sholat fatul mutlak yang wajib atas mereka. Puji qadim ala hadis, puji Allah Ta'ala memuji atas yang baru, yakni bila mana Allah seru sekalian alam telah menunjukkan atau memperlihatkan sifatnya akan yang baru. Akan yang baru adalah suatu cahaya, yakni yang dinamakan johar awal, seperti sebagaimana Allah telah memperlihatkan sifatnya akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan aulia-aulia serta kepada sekalian penganutnya. Ilmu inilah yang penting dicari oleh umat manusia yang beragama, karena dengan ilmu inilah barulah kita yakin serta dapat memenuhi atas kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya bagi Allah Ta'ala dan kepadanya kembali, yakni asal dari Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala, ialah asal dari cahaya semula yang terang benderang, ialah sifatullah yang dinamakan johar awal, benihnya daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi serta isi keduanya. Dengan segitu ceritanya kula nyeritakan tentang surat Al-Fatihah, bilih mana ayat kurang, ayat kekurangan tina perkataan kula nyuhunkeun dibukakeun lautan hampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.